dudukkan ya. Ya, Ibu. Baik, hari ini Ibu akan memberikan layanan terkait dengan keterampilan kerja. Tapi sebelum itu, Ibu meminta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa, doa selesai. Dari nama Bapa. Terima kasih adik yang sudah pimpin kita dalam doa. Selanjutnya Ibu absen dulu ya. Ya, Ibu. Veronica, Hadir, Ibu. Skolastika, Hadir, Ibu. Amelia, Ada, Ibu. Lydia, Hadir, Ibu. Filomena. Hadir, Ibu. Baik, hari ini hadir semua ya? Ya, Ibu. Tingkatkan untuk kehadiran kalian ya adik-adik. Ya, Ibu. Baik, Ibu lanjut untuk menjelaskan materi. Tapi sebelum itu Ibu memberikan kalian ice cream supaya adik-adik bisa semangat untuk mengikuti layanan dari Ibu. Oke, Ibu. Kita nyanyi atau apa? Nyanyi, Ibu. Nyanyi saja Ibu supaya semangat. Oke, kita nyanyi lagu Di Sini Senang ya adik-adik supaya kita bisa bersenang-senang. Oke, Ibu. Silakan berdiri adik-adik. Baik, kita mulai ya. Ya, Ibu. Di sini senang 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sekolah senang, di rumah senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilombai-lombai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Baik, seperti yang sudah Ibu tahu tadi bahwa topik planetnya pada hari ini adalah keterampilan kerja. Mungkin dari adik-adik ada yang tahu apa itu keterampilan kerja? Belum, Ibu. Oke, belum ya. Baik, keterampilan kerja itu adalah kecakapan atau kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan yang diperoleh baik melalui latihan, praktek maupun melalui pengalaman. Jadi, adik-adik sangat penting untuk mengembangkan yang namanya keterampilan
Jadi keterampilan kerja ini juga memiliki tujuan. Tujuan dari keterampilan kerja ini yaitu untuk dapat memudahkan suatu pekerjaan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan secara efektif dan efisiensi tanpa adanya kesulitan hingga menghasilkan suatu kinerja yang baik. Jadi, ketika adik-adik punya keterampilan dalam bekerja, itu memiliki tujuan di mana bisa menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien dan bisa menghasilkan suatu pekerjaan yang lebih baik. Baik adik-adik, keterampilan kerja itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu keterampilan dasar. Keterampilan dasar ini yaitu keterampilan yang harus dimiliki adik-adik yang paling mendasar, di mana keterampilan itu seperti bisa membaca, menulis, dan bisa mendengar. Jadi keterampilan dasar ini sangat penting buat adik-adik karena ketika adik-adik bekerja di suatu tempat kerja atau di suatu perusahaan, hal yang paling penting atau hal yang paling utama yaitu adik-adik bisa menulis, membaca, dan bisa mendengar ketika ada suatu hal yang dibicarakan oleh orang lain. Jadi adik-adik harus mempunyai keterampilan untuk hal tersebut. Jadi yang kedua itu keterampilan teknis, di mana keterampilan teknis ini yaitu keahlian teknik merupakan keahlian seseorang dalam mengembangkan teknik yang dimiliki seperti menghitung secara tepat, mengoperasikan komputer. Jadi sekarang kan teknologi itu semakin canggih, jadi adik-adik harus menyesuaikan diri agar adik-adik bisa mengoperasikan teknologi tersebut karena itu hal yang sangat penting dalam suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu keterampilan antar pribadi. Keterampilan antar pribadi di sini yang dimaksud yaitu kalian harus bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Ini merupakan hal yang sangat penting. Jadi kalau misalnya adik-adik bekerja di suatu perusahaan atau di suatu tempat pekerjaan itu, adik-adik harus bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitar adik-adik. Yang keempat yaitu keterampilan memecahkan masalah. Ini juga merupakan hal yang sangat penting. Jadi adik-adik itu harus bisa harus mempunyai yang namanya keterampilan memecahkan masalah. Karena kalau adik-adik bekerja di suatu tempat pekerjaan atau suatu perusahaan, adik-adik harus mampu. Kalau misalnya ada suatu masalah di suatu perusahaan tersebut, adik-adik harus mampu memecahkan sebuah masalah tersebut. Terus di sini juga ada yang namanya strategi meningkatkan keterampilan kerja. Yang pertama yaitu pendidikan dan pelatihan. Salah satu cara terbaik untuk meningkatkan keterampilan adik-adik adalah melalui pendidikan dan pelatihan. Karena pendidikan adalah proses yang berkelanjutan sepanjang hidup kita. Maka dari itu, adik-adik harus selalu terbuka untuk belajar hal-hal baru dan memperoleh keterampilan baru melalui kursus atau pelatihan. Yang namanya pendidikan di sini dan pelatihan ini sangat penting. Jadi sebelum adik-adik memasuki dunia pekerjaan, adik-adik harus melakukan pelatihan dulu agar adik-adik bisa mengetahui hal-hal apa yang harus adik-adik ketahui sebelum adik-adik masuk ke dunia pekerjaan. Yang kedua yaitu praktik, di mana adik-adik tidak hanya belajar dari buku atau instruktur, tetapi adik-adik harus melakukan praktik. Karena dengan praktik ini adik-adik bisa melatih yang namanya keterampilan kerja. Yang kedua yaitu mentoring. Jadi mentoring ini yang yaitu adik-adik belajar dari mentor untuk mendapatkan wawasan terkait dengan keterampilan pekerjaan. Adik-adik harus mencari tahu dari mereka kira-kira apa-apa yang harus adik-adik punya dan adik-adik miliki untuk bisa meningkatkan keterampilan kerja adik-adik. Yang keempat yaitu kolaborasi. Kolaborasi ini merupakan hal yang sangat penting juga karena tanpa kolaborasi adik-adik tidak bisa menyelesaikan suatu masalah karena tidak mungkin adik-adik bisa menyelesaikan suatu masalah sendiri. Itu harus ada yang
faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu tingkat pendidikan. Jadi, semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin baik pengetahuan yang dimiliki. Jadi, tingkat pendidikan ini sangat berpengaruh pada kualitas pekerjaan atau keterampilan kerja dari adik-adik. Dimana kalau adik-adik tidak melalui pendidikan, pasti adik-adik tidak mempunyai yang namanya keterampilan kerja. Jadi ibu sarankan kalau kalian tamat dari SMA, adik-adik harus melanjutkan kuliah dulu supaya wawasan atau pengetahuan tentang keterampilan kerja adik-adik bisa lebih banyak lagi. Yang kedua yaitu umur, di mana umur ini semakin cukup umur seseorang akan semakin matang dan dewasa dalam berpikir dan bekerja. Jadi kalau misalnya adik-adik belum siap untuk bekerja, adik-adik jangan dulu bekerja karena mungkin adik-adik masih belum yang namanya dewasa. Jadi adik-adik harus mencari pengalaman atau melanjutkan kuliah dulu supaya adik-adik semakin dewasa, karena kalau adik-adik semakin dewasa itu akan mempengaruhi juga pada keterampilan kerja dari adik-adik. Yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman yang pernah adik-adik dapat itu akan mempengaruhi kematangan seseorang dalam berpikir dan melakukan suatu hal termasuk pekerjaan. Jadi sebelum adik-adik masuk ke dunia pekerjaan, adik-adik harus mencari pengalaman dulu seperti magang ataupun kursus. Dengan hal itu adik-adik bisa meningkatkan yang namanya keterampilan pekerjaan. Baik, itu saja materi yang Ibu berikan pada hari ini. Tapi Ibu ada pertanyaan untuk adik-adik. Adik-adik sudah paham toh dengan materi yang sudah dijelaskan? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah paham, Ibu mau bertanya. Jadi menurut adik-adik penting tidak keterampilan kerja? Penting, Ibu. Kira-kira alasannya apa? Saya, Ibu. Oke, adik Paula silakan. Keterampilan kerja itu menurut saya penting karena dimana kalau misalnya kami sudah tamat dari SMA ini, kami memilih untuk bekerja, misalnya kayak magang, praktik atau pelatihan, kami bisa melatih keterampilan kerja dalam diri kami, di mana kami bisa melatih cara berkomunikasi, kerjasama dalam tim, lalu kami juga bisa mengembangkan keterampilan lain yang ada dalam diri kami dengan memahami karakteristik diri dan juga mampu beradaptasi dengan lingkungan. Baik, aduh jawabannya sangat luar biasa sekali ya. Mungkin ada jawaban dari adik-adik lain? Oke, silakan adik-adik. Oke, baik Ibu, kalau dari saya, menurut saya itu keterampilan kerja sangat penting karena ini bisa membantu kita semua untuk mengembangkan karir maupun keinginan maupun keinginan yang kita inginkan sejak dulu. Jadi dengan adanya keterampilan ini kita harus bisa mengembangkan dan bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar agar karir kita bisa mencapai tujuan. Baik, jawabannya sangat luar biasa sekali. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Paula. Iya, karena yang namanya keterampilan kerja itu sangat penting ya adik-adik, karena itu bisa membantu adik-adik bisa bersaing dengan orang-orang yang di sekitar adik-adik. Oke, pertanyaan selanjutnya, kan Ibu tadi ada menjelaskan yang namanya jenis-jenis. Jadi kira-kira jenis keterampilan kerja yang sedang adik-adik kembangkan saat ini apa? Keterampilan komunikasi. Mungkin adalah selain komunikasi, kerja sama tim, Ibu. Itu kalian belajar melalui kegiatan apa saja? Saya, Ibu. Diskusi bersama, Ibu. Mengikuti organisasi sekolah seperti OSIS, itu kita bisa Sangat luar biasa iya. sekali ternyata. Atau tidak pramuka juga, Ibu. Oke. Kita berikan tepuk tangan dulu. Baik, ternyata materi yang Ibu
berikan pada hari ini tuh sangat berpengaruh pada kalian, dan ternyata kalian sudah menerapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Oke, baik, Ibu akan memberikan kesimpulan terkait materi layan kita pada hari ini, di mana keterampilan kerja adalah kemampuan individu untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperoleh melalui latihan dan pengalaman. Keterampilan ini penting bagi individu, perusahaan, dan masyarakat karena dapat meningkatkan prestasi dan efektivitas kerja dari suatu perusahaan dan individu itu sendiri. Baik, untuk layanan kita pada hari ini sampai di sini saja, tapi sebelum Ibu mengakhiri, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dari Saya, Ibu. Silakan Adik Paula. Ibu guru dan teman-teman, mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berdoa selesai. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adik Paula. Baik, terima kasih adik-adik. Ada mata pelajaran setelah ini? Iya, Bu. Oke, semangat terus ya adik-adik. Iya, Bu.